Kisah Habil dan Kabil. Kisah Habil dan Kabil diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Kabil adalah salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Iklimah. Sementara Habil adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Labuda. Iklimah terlahir dengan paras yang cantik, sementara Labuda tidak secantik Iklimah. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam hidup damai sampai mereka dewasa. Kemudian, turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Adam alaihissalam menikahkan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar anak yang terlahir sebagai saudara kembar wajib dinikahkan dengan anak kembar yang lain. Dengan ketentuan itu, Kabil wajib menikah dengan Labuda dan Habil wajib menikah dengan Iklimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan perintah itu, Kabil tidak menyetujuinya. Pasalnya, sudah lama Kabil menyukai Iklimah. Ia menolak menikahi Labuda dan tetap akan menikahi Iklimah. Dengan bijak, Nabi Adam alaihissalam mengingatkan Kabil bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib ditaati. Namun, Kabil tetap pada kehendaknya untuk menikahi Iklimah, saudara kembarnya yang lebih cantik. Akhirnya, dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bijaksana Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban. Siapapun yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebutuhan dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harapan Kabil untuk menikahi Iklimah. Kisah Habil dan Kabil lengkap setelah semuanya dirasa siap. Kabil dan Habil pun mempersembahkan kurbannya masing-masing di atas bukit dengan disaksikan oleh semua anggota keluarga. Kabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Dia sengaja memilih gandum dari jenis yang jelek. Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling dia sayangi. Kemudian, dengan perasaan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama berselang, tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil, sedangkan gandum persembahan Kabil tetap utuh yang berarti kurban Habilah yang diterima. Melihat kenyataan itu, Kabil yang berperangai tidak baik dan terpengaruh hasutan iblis, menaruh dendam kepada Habil. Terpikir olehnya, agar keinginannya menikahi Iklimah, tidak ada cara lain kecuali membunuh Habil. Maka saat terdapat kesempatan untuk melakukan niat jahatnya itu, Kabil pun betul-betul melaksanakannya. Ketika Habil sedang seorang diri, Kabil datang menghampirinya dengan niat untuk membunuh saudaranya itu. Mengetahui hal itu, Habil mengingatkan Kabil agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah takut kepadanya. Habil berkata kepada Kabil, "Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Setelah Habil terbunuh, Kabil merasa bingung. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, namun tetap tidak bergerak. Lalu jenazah Habil dibawa ke sana kemari dengan perasaan kacau, tidak tahu apa yang wajib dilakukannya. Dia merasa sangat menyesal sehingga air matanya berlinang membasahi pipinya. Dalam kebingungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilham melalui 2 ekor burung gagak yang bertarung untuk memperebutkan daging mayat Habil. Salah seekor dari burung gagak itu tewas dalam pertarungan itu. Kemudian, burung gagak yang masih hidup menggali tanah, menarik gagak yang sudah menjadi bangkai untuk dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali dengan cakarnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Demikianlah, Kabil meniru perbuatan burung gagak itu. Dia menggali tanah dan menguburkan mayat Habil dan menimbunnya dengan tanah. Menyadari dirinya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, Kabil pun merasa ketakutan. Dia kemudian tidak berani untuk pulang ke rumah, bahkan pergi dengan meninggalkan kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Dia benar-benar tidak kembali lagi, pergi masuk hutan keluar hutan, menaiki gunung, dan menuruni lembah tidak jelas arah dan tujuan. Disarikan dari bermacam-macam sumber.